Silakan kalau memang ada minat, keinginan untuk beternak ya, khususnya silakan jangan terlalu banyak berpikir, segera action saja. Walaupun mulai dari 1 ekor nggak masalah ya. Selalu mau berpikir, kerja keras ya, dan selalu berbagi. Itu juga salah satu kuncinya ya. Dan semua kalau sudah lakukan, serahkan sepasrah-pasrahnya sama Gusti Allah. Insya Allah, Allah yang akan menuntun kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat STFam dan sahabat Gumilang Farm dimanapun berada. Kita mau belajar lagi sama owner dari Gumilang Farm, Pak Mardi. Gimana Pak Mardi hari ini? Alhamdulillah Mas, sehat Mas. Masih nggak bosan kan Pak sharing Insya Allah sama teman-teman semua? Justru mudah-mudahan pemirsa juga nggak bosan. Oke, Pak Mardi. Pak Mardi kan lumayan, peternakannya lumayan besar ya Pak. Itu butuh berapa lama Pak untuk mencapai titik ini? Iya, saya mulai berternak itu yang betul-betul mulai di Jakarta ya. Itu di 2011 akhir lah, anggaplah 2012. Saya merintis dari, mungkin sudah saya sampaikan di beberapa YouTube sebelumnya ya. Tahun itu saya masih kerja juga, dan sampai sekarang masih kerja sebenarnya. Terus saya mulai merintis, ya sudah, tahun demi tahun sampai akhirnya alhamdulillah sekarang ini masih berjalan gitu. Apa ya? Sebenarnya saya juga masih belajar ya Mas ya. Belum apa ya? Masih belajar lah intinya. Cuman yang saya alami kalau boleh cerita pengalaman, intinya kita pertama ya kerja keras dan kerja cerdas itu pasti, dan setiap usaha sebetulnya itu sebenarnya ujung-ujungnya bermuara pada pemasaran Mas. Jadi pemasaran kuncinya. Iya, jadi walaupun apapun ya, tidak hanya sapi, produk apapun kita mungkin ahli produksi dan sebagainya, tapi kuncinya akan berkembang adalah di pemasaran. Jadi yang kita pertajam adalah di pemasarannya, penjualannya. Nah untuk itu kita jangan terlena, walaupun kita mungkin produksi, kita asik melewati proses, tapi juga selalu pikirkan pemasaran itu adalah ujungnya, ujung tombaknya di situ. Kalau itu mandek, semua akan menjadi mandek. Kan tidak laku kan, gitu loh. Makanya ada satu prinsip begini Mas, kalau boleh saya sampaikan, bahwa dimanapun saya berada, dimanapun atau ketemu siapapun, itu dalam konteks pemasaran tadi, itu adalah pasar, itu adalah pembeli. Paham ya Mas ya, dalam tanda kutip ya. Bukan berarti tiap hari jualan, tidak. Tapi ketika ketemu orang itu, paling tidak komunikasi kita bangun adalah mungkin pendekatan orang itu, sehingga terjalin silaturahmi. Kalau memang ada celah peluang, jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan kita punya produk, gitu loh Mas. Jadi tidak ada waktu khusus hari ini saya mau pemasaran, tidak harus begitu. Tapi dimanapun kita berada, anggaplah itu pasar. Ketemu siapapun itu adalah pembeli, gitu loh. Seperti itu, sehingga betul-betul melekat, sehingga kita kapanpun tidak disengaja, tidak dirancang, kita mengalir dengan saja kita bisa menawarkan kita punya produk. Karena saya juga sudah pernah mencoba usaha di kambing perah, alhamdulillah sempat juga berjalan lah, sukses sebentar ya. Sapi perah, kambing perah, domba, dan sapi potong faknya gitu. Nah, itu semua sebetulnya pemasaran kami ada yang memang suatu waktu yang betul-betul saya konsen mau jualan gitu. Tapi ada satu waktu yang yang waktu tidak sengaja ketemu orang, saya selalu menyampaikan itu. Tapi juga tidak selalu semerta saya menawarkan, tidak, melihat celah itu. Atau kita membuat topik yang supaya kita bisa memberikan mendapat peluang untuk menawarkan itu. Kalau dari media pengaruh nggak Pak? Media untuk era sekarang iya. Tapi dulu saya tidak pakai media itu.
Zaman sebelum zaman seperti ini, saya tidak sungkan-sungkan untuk saya door to door, Mas. Oh gitu. Dan door to door itu mungkin saya juga tidak seperti sales-sales yang benar-benar market, tidak. Saya main aja. Saya hanya berniat silaturahmi aja pada banyak orang. Kemudian di situ ada celah, atau saya menciptakan celah sendiri peluang untuk saya bisa menyampaikan produk saya itu. Jadi perbincangan itu bisa mengarah ke sana. Oke. Seperti Nah, itu salah satu kuncinya. Kalau misalnya kendalanya Pak, gimana kalau sejauh ini? Kendala banyak pasti. Setiap usaha pasti ada kendala. Ya, kendala kalau di sapi ya tentunya masalah penyakit ya, penyakit. Kemudian biaya pakan. Nah, sudah saya sampaikan di sebelumnya juga masalah SDM-nya, karyawannya, itu kendala-kendala. Nah, untuk itu makanya sebagai peternak atau usaha apapun jangan berhenti untuk berinovasi. Selalu mencari cara terbaru untuk lebih baik, Misalnya contoh yang mungkin Bapak Ibu teman-teman melihat saya menggunakan pelet itu akibat dari apa? Saya menggunakan minum otomatis itu karena apa? Semua itu ada alasan. Dan itu semakin membaik untuk mengatasi kendala-kendala yang ada. Seperti itu. Kalau untuk saat ini Pak, populasi berapa sapi? Nah, kalau saat ini sih belum banyak, karena ini kan habis lebaran haji, Mas. Habis kosong. Jadi baru mau ngisi lagi. Tahun kemarin? Ya ratusan lah, Mas. Insya Allah ratusan, saya nggak bisa nyebut. Itu dari awal mula berapa ekor? Dulu saya mulai dari 1 ekor, tahun 2012 ya, awal ya, 2012 akhir atau 2012 awal itu seperti itu. 1 ekor, tapi dulu saya punya 1-2 ekor itu saya mampu jual 30 ekor. Ya, mampu jual 30 ekor, yang artinya kita jangan terpaku. Jadi gini, jangan suka berhenti pada membatasi diri lah tepatnya. Kalau saya seperti itu ya, menantang diri saya, Pak, saya harus menerobos keterbatasan saya. Kalau saya hanya cuma 2 ekor, saya harus jual bisa lebih dari 10 ekor. Bahkan dulu saat itu pertama kali saya jual 30 ekor itu senang banget, Mas. Dan itu bukan sapi saya semua, sapi saya cuma sedikit tadi itu saya cerita. Artinya kita melakukan upaya-upaya pendekatan ke orang yang kalau bisa tanpa modal atau mungkin hanya DP gitu loh. Jadi itu improve kita di bisnis seperti itu. Akhirnya dapat peluang berkembang seperti sekarang ini. Alhamdulillah sekarang sudah tidak lagi menggunakan sapi orang. Insya Allah sapi saya semua gitu loh. Seperti itu. Kalau di ternak sendiri kan kemarin sempat ada sapi perah, kambing perah gitu ya, domba breeding, sapi potong. Kemudian saat ini pakan yang sebetulnya saya tidak sengaja jualan ini sebetulnya, tapi karena jiwa saya jiwa marketing juga, Mas, sehingga ya itulah mengalir gitu kan, dimanapun saya ada peluang saya ceritakan, saya ngobrol santai aja, orang tertarik, jadi orang itu tidak berasa kalau saya tawarin sebetulnya gitu loh. Akhirnya sekarang pakan juga jualan pakan, dan itu masif aja, pemasaran itu masif aja gitu loh, jadi terus saja gitu kan. Oke, dari domba, terus breeding sapi, pemukan sapi, yang paling omsetnya paling besar yang mana, Pak? Peluangnya paling besar ya untuk ditiru. Saya saat ini masih sapi potong, Mas. Sapi potong maksudnya Idul Adha atau? Iya, sapi potong tuh ini bisa dipotong 5 bulan atau gongnya itu artinya akhirnya gamenya di Idul Adha. Idul Fitri juga kadang potong juga. Nah, tapi yang jantan gitu ya, Pak? Jantan. Nah, kalau yang menopang itu salah satunya membantu ya, itu perah, sapi perah. Membantunya gimana tuh? Artinya hasil susu itu bisa membantu untuk biaya pakan, biaya ngurusin sapi-sapi potong ini. Jadi itu juga sebagai penopang lah gitu ya, untuk bantu. Makanya saya pertahankan juga itu sapi perah. Gitu. Kalau sapi perah sekarang berapa ekor, Pak? Sapi perah ya sekitar hampir 20 ekor lah, gitu ya. Cuman kemarin ada beberapa yang kita regenerasi. Ketua. Nah, kalau sapi kambing perah, dulu saya juga mengalami masa-masa enaknya ya, dulu ya. Tapi dengan terpaksa 2 tahun yang lalu saya tutup, Mas. Karena persoalan SDM mungkin terlalu ambisi mau dikerjakan, juga pasarnya makin berebut banyak, kuenya diberebutkan orang banyak lah. Sehingga ya sudah saya agak mengurangi gitu loh. Itu diganti apa itu? Yang ganti domba breeding. Oh, domba breeding. Iya. Dulu juga saya sempat buka turunannya itu di akekah ya, jualan akekah, bahkan sempat buka juga warung makan serba kambing gitu ya. Kebetulan saya juga bisa masak gitu ya. Jadi waktu itu cuman kita terpaksa mundur lagi karena ternyata masalah SDM lagi-lagi. Karena di SDM di sektor itu tidak mudah seperti nyari di kantor. Karena yang SMA nggak mungkin kan, Mas, mau ngipasin sate gitu ya. Mau tapi sedikit lah gitu ya. Yang mau itu kan yang mungkin sekolahnya lebih rendah, dan itu sudah langka karena sekarang ini secara realita kan, maaf ya, walaupun ekonominya terbatas, orang lulusan SMA ke atas kan lebih baik kerja di pabrik kan, walaupun SMA kan gitu loh.
nggak Jadi mau kerja jarang di mau kandang. yang di kandang Iya. itu ya. Jadi keterbatasan itu maka kita otomatis bargaining power kita juga lemah juga, ya kan? Ketersediaannya sedikit, gitu loh. Kalau untuk sapi sebanyak ini mengandalkan dari alam atau dari ini Pak? Maksudnya pakannya. Pakannya, untuk pakannya ya. Kita combine ya. Kalau ini pakan beli ya, yang pelet tadi itu utamanya. Seperti itu. Jadi ini tidak terlalu banyak. Ini kandang ini bisa dipegang 1 orang. Oke. Gitu. Paling banter 2 orang. Jadi kalau dulu banyak orang, sekarang sedikit orang. Banyak sapi gitu loh. Dari pembelajaran itu jadi ilmu dan bisa ini ngurangin ini anak kandang gitu ya Pak? Iya. Dan ini saya rasa juga belum final ya Mas. Mungkin tidak ada finalnya lah belajar ya. Terus saja. Dan kita selalu berpikir bagaimana lebih baik mensiasati keadaan yang mungkin makin berkembang ya. Dan dinamis ya. Masalah itu ada aja gitu loh. Oh ini nanti temu ini. Yang penting mau belajar dan mau bergerak. Jangan hanya berpikir. Karena sekarang banyak orang yang pintar berpikir tapi tidak gerak-gerak, akhirnya nggak jalan-jalan gitu kan. Cuma mimpi ya Pak? Cuma angan-angan. Hidup dalam mimpi gitu kan. Ya makanya teman-teman yang masih muda terutama ya, yang masih mulai, silahkan gitu. Nggak usah, yang kerja juga nggak usah nunggu pensiun. Karena sebagian besar yang telepon saya itu orang yang mau pensiun. Persiapan mau pensiun katanya. Kenapa nunggu pensiun Pak? Lah sekarang aja, mulai saja gitu. Nggak usah nunggu pensiun gitu loh. Jadi takut keluar dari zona nyaman ya Pak? Ya, betul. Itu rata-rata ya. Saya 2010 Mas sudah keluar dari zona nyaman itu. Saya nekat lah gitu ya. Pokoknya hidup saya sadarkan sama Gusti Allah lah. Insya Allah pasti ada jalan. Nah kalau misalnya untuk terjun ke ternak, banyak orang yang terkendala modal Pak. Ya. Kalau modal minimal berapa sih Pak biar bisa jalan gitu? Kalau Ya. untuk ternak sapi nih, contohnya ke pengembukan sapi gitu. Ya sebenarnya tidak, karena kalau minimal tuh bingung ya, nanti modal kan bisa melalui investasi gitu ya. Kalau bisa jangan utang ya, kalau bisa jangan utang, karena itu utang itu bikin kita kepikiran. Karena kepikiran kan terkait dengan makhluk hidup, kadang-kadang malah nggak jadi gitu. Gitu ya, walaupun utang banget agak, ya maaf ya bukannya ini ya, tapi kadang-kadang kita kepikiran. Mungkin kerjasama investasi yang punya modal kita jalankan, gitu ya. Ya tergantung mau setelan berapa, mau langsung 10 ekor apa 20 ekor apa kan Kalau tinggal 10 ekor itu udah bisa ini belum Pak? Misalnya buat kebutuhan, misalnya kalau Iya, kita usaha di kampung itu, Iya. untuk 10 ekor pengembukan itu kira-kira Kalau bisa- mau, kalau 10 ekor itu berarti trading aja, atau mungkin jangka pendek. Kita 3 bulan jual, 3 bulan jual. Beli kecil-kecil, gedein jual. Atau beli gede-gede, kita gemukin jual, gitu loh. Jadi nggak usah nunggu lama-lama. Nah itu ada perputaran itu, hasil itu bisa kuat harian lah, berdapur lah gitu kan, gitu ya. Oke. Seperti itu. Itu Jadi saya rasa kalau bisa. peluangnya masih ada nggak Pak? Kalau Masih ada, pengembukan? masih ada. Asal kita mau tekun, gigih, telaten gitu ya, insya Allah masih ada. Yang tidak itu kadang-kadang yang harus nyoba-nyoba baru kepentok sedikit lari, nah, akhirnya nggak dapat pelajaran kan, gitu loh. Jadi kandas di tengah jalan ya? Iya, nggak usah takut. Saya ini Kalau begini Pak juga. Madi itu pernah ngalamin hal yang paling sulit nggak dalam berternak? Ya sulitnya rugi gitu kan. Enggak, yang pikiran itu sudah aja Pak kali ya gitu. Oh itu biasanya malah sebagian besar dulu yang menyita waktu itu masalah SDM Mas. Ketika waktu sebelum saya menggunakan pelet terutama itu ketika tiba-tiba karyawannya nekat mau pulang kampung gitu ya, maksudnya nggak ada yang ngurusin atau sakit atau apa, itu kadang-kadang aduh nggak ada yang ngurusin sapi gitu kan. Akhirnya kan sementara saya juga masih kerja juga, masih ada usaha yang harus saya kerjakan juga. Jadi itu kadang-kadang juga sempat waduh gimana nih gitu loh. Makanya tercipta ini. Nah sekarang ini alhamdulillah dengan pelet ini kepepet itu saya juga bisa minta tolong orang atau bahkan saya sendiri terjun nggak ada masalah. Nggak yang mikirin ngarit. Sapi potong yang paling mudah ya. Tinggal dikasih makan, dimandiin, diperhatikan kesehatannya, beres gede sendiri. Tapi kalau di breeding kita harus perhatian dengan siklus birahinya. Telat siklus birahi maka akan nunggu sekali lagi siklus lagi, telat lagi siklus lagi gitu loh. 4 kali kelewat juga nanti jadi lama gitu kan. Jadi kalau breeding itu kita harus benar-benar teliti gitu ya. Iya, ngelihat kapan birahinya. Kalau telat gimana kan? Dia punya waktu berapa jam gitu ya untuk masa birahinya itu. Kalau telat gitu loh. Kalau kita nggak intent kan lewat tuh. Sementara kita hanya ngandelin anaknya. Tapi kalau sapi potong ini kan sebetulnya yang penting kasih makan cukup, sehat, nyaman, besar, cuan gitu kan. Gitu kan. Jadi simpel Mas gitu loh, simpel. Nah, kalau misalnya kita pakannya beli semua itu gimana? Kalau untuk pembesaran sama pengemukan kan harus kuat di konsentrat ya Pak ya? Iya, pakan lah gitu ya. Ya bisa aja kan semua ada ukurannya. Gitu loh. Nah kalau teman-teman masih bisa juga tidak harus beli semua ya silahkan, lebih baik gitu loh, menggunakan limbah-limbah yang ada. Kalau ngandelin rumput bisa nggak Pak untuk pengemukan? Oh berat Mas, berat.
Dia hanya mencukupi seratnya saja, tapi untuk pertumbuhan proteinnya lama dan nggak gede-gede dia. Gitu. Jadi harus ditopang Ya, sama. ujung-ujungnya kita kehabisan waktu, nungguin waktu lama ya nggak gede-gede gitu loh. Ya buat apa kan? Tapi dengan pakan intens kita bisa cepat, otomatis bisa cepat jual juga kan? Gitu loh. Kalau untuk minimal ya Pak, kalau misalnya untuk pengemukan biaya operasional 1 ekor sapi itu biar kita untung itu mentok di berapa? 1 ekor sapi gitu. Kalau untuk penggemukan dipotong ya? Iya, dipotong. Dipotong ya kita kalau sapi sebesar ya bisa sampai 600-700 bisa. Itu 600 apa tuh? 1.000 gitu loh Per bulan? per bulan gitu ya, meliputi semuanya ya. Ya kandangnya, syukur-syukur kalau kita bisa mengefisiensikan pakan itu sehingga lebih murah lagi. 600.000 kita masih dapat sisa. Iya, masih lah, nanti tinggal diputar-putar lagi kan. Nanti 5 bulan, 6 kali 5 berapa? 3 juta ya. 3 juta, dulu belinya berapa, dijual berapa, masih ada sisa. Tapi yang tidak kalah pentingnya juga ketika beli bakalannya itu. Jangan terlalu mahal, karena mahal sabar dulu gitu loh. Kalau mahal ya nanti nggak ketemu, karena minnya udah tinggi gitu loh. Sudah punya utang sebetulnya kan. Di sapi sebetulnya kalau dipotong cuma dari 15 juta, tapi kita beli 20 juta gitu kan. Nah itu kan sudah min sebetulnya. Kita kejar-kejaran kan akhirnya kan. Nah makanya harus beli sapi yang ya sabar menunggu untuk tidak terlalu mahal gitu loh. Ada momennya apa Mari kalau belanja sapi? Ya kalau momen-momen ya ada sih, kalau bisa tahu itu ada. Kayak sekarang ini mahal di Pedetan, murah di Besar. Apalagi kalau ya orang Jawa ya, bulan Suro ini jarang yang belanja gitu kan. Pantangan itu kan keyakinan orang ya, kita nggak usah bahas itu kan, itu bukan ranah kita. Tapi ya faktanya seperti itu, sebagian di orang Jawa itu tidak belanja di bulan Suro gitu ya. Itu harga naik atau turun kalau itu sapi besar turun, sekarang ini lagi turun. Sapi besar turun gitu yang naik ya. Pedetan. Kalau Pedetan pun juga sebenarnya sebagian wilayah juga tidak beli juga, agak turun juga sekarang. Gitu loh. Nanti Kalau untuk misalnya kita pembesaran, waktunya beli itu di bulan apa biasanya? Kalau ya ini bulan sekarang nih suruhannya udah mulai murah ya kan. Nanti yang kalau habis lebaran jiplak itu mahal biasanya. Jadi sabar dulu ya Pak ya? Sabar dulu gitu ya. Serahlah, tergantung peluang. Kalau kita bisa beli mahal tapi bisa jual mahal ya nggak apa juga gitu loh. Tergantung kita punya pangsa ya, pangsa pasarnya ada di mana. Kalau untuk misalnya kayak pemula harus yang beli super, 1 ekor super atau banyak gitu? Perbanyak populasi. Oh, populasi. Iya, maksudnya kalau dananya bisa dibagi-bagi gitu loh. Satu super kalau kenapa-napa habis, iya kan? Tapi kan harga jualnya tinggi Pak. Iya kalau dapat peluang, karena sapi super itu nanti masuknya ke penghobi. Iya kan? Penghobi kan tidak semua penghobi, ya kan? Nah, kalau lebaran haji, bicara lebaran haji, orang itu yang pembelinya tidak lagi bicara sapi super, bicara sapi gemuk, jogurukan. Kalau sekarang trennya lagi banyak limusin, udah gitu loh. Orang-orang awam tidak tahu kalau itu super apa tidak kan. Yang tahu hanyalah orang-orang sapi juga yang hobi juga. Jadi misalnya dibelikan biasa dapat 3, terus dibelikan super 1, ya mendingan 3. Kalau kenapa-napa, naudzubillah misalnya mati 1 masih ada 2 gitu loh. Jadi jangan terobsesi. Saya itu beli sapi anggaplah kategori agak super lah. Itu sudah 5 tahun ke atas Mas, baru berani beli itu. Ibaratnya awal itu merih dulu, bagaimana caranya populasi tambah banyak gitu kan. Kalau sudah punya buffer stoknya lah banyak gitu, baru berbicara kita beli yang agak mewah untuk senang-senang lah gitu ya. Untuk senang, untuk maskot gitu ya. Iya, syukur-syukur ya nanti laku juga lebih besar, tapi itu nanti gitu loh. Jangan pertama langsung beli super terobsesi, nanti kenapa bingung. Dan super pun kalau nggak bisa ngerawat juga nanti jaga jadi super juga. Resikonya terlalu besar. Iya, gitu. Jadi sedang aja. Kayak gini lah Mas, nih kelas sedang nih, kayak gini. Kelas sedang nih. Oh ini ya? Iya, nggak jelek ya, tapi juga nggak super amat, tapi sedang. Sedang. Iya. Koleksi. Ini Pedetan. Ya, saya ini sebetulnya selalu kalau beli sapi itu sebenarnya tujuan utamanya adalah belajar Mas, untuk mengamati proses ini sapi kayak gini. Bahkan saya pelajari sapi daerah sini seperti apa, karakternya bagaimana, genetiknya gitu. Saya selalu pelajari juga. Saya perhatikan tepatnya gitu ya. Oke. Ini bisa gede nggak? Dan tidak pernah final, belajar juga masih salah-salah juga gitu, ada aja gitu kan. Jadi kesalahan itu dijadikan ilmu ya Bapak? Insya Allah begitu Mas, kalau mau berpikir jangan putus asa. Oke, ini gitu ya. Kalau teman-teman mau main ke kandang, mau mau belajar atau mau beli sapi, alamatnya di mana Pak? Alamatnya di kawasan Sapi Perah Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur. Ya. Itu kalau untuk saat ini Pak Mardi nyediain apa aja nih? Saat ini nyediain bibitan ini, bibitan kelasan ini. Pedetan.
kelas pendidikan yang saat ini ready. Itu biasanya sampai bulan apa Pak untuk nyediain bibitan kayak gini? Ya ini mungkin 2-3 bulan ke depan insya Allah masih saya berlangsung ya untuk menyiapkan ini. Setelah momen ini pembibitan nanti mungkin gimana? akan bakalan bahan-bahan penggemukan. Nanti ke depan lagi bahan-bahan untuk lebaran haji. Oke. Iya. Jadi nanti kalau teman-teman mungkin ada rezeki mau kurban di tempatnya Pak Mardi juga nyediain apa ya? Iya, itu selalu. Ya? Bahkan banyak juga yang sekarang udah telepon, udah nanya Mas, udah pesan. Oh gitu? Iya, cuman nanti aja, tenang aja, nanti saya kabarin ya. Saya biasanya buka di Hamin 3 bulan Mas. Hamin 3 bulan? Hamin 3 bulan sudah ya? bisa booking ya, sudah bisa booking, terus nanti pelunasan bisa dicicil, sapi dirawat di sini, tidak saya pungut biaya perawatan alias gratis. Untuk Jabodetabek saya kira pun gratis. Yang sudah bertahun-tahun mereka misalnya kecanduan lah. Begitu 3 bulan udah belum gitu. Nah, mereka booking aja. Dan karena sapinya makin ada gede. biaya, bobot Ya. naik nggak dihitung Iya. ya. Dan mereka hampir 99% itu komennya adalah mereka pangling ketika dikirim. Besar gitu maksudnya. Tambah besar, tambah gemuk gitu loh. Seperti itu. Oke. Mungkin motivasi Pak, motivasi buat para peternak pemula Pak, monggo Pak. Ya tadi itu, silakan kalau memang ada minat, keinginan untuk beternak ya khususnya, silakan jangan terlalu banyak berpikir, segera action saja, walaupun mulai dari 1 ekor nggak masalah ya. Selalu mau berpikir, kerja keras ya, dan selalu berbagi. Itu juga salah satu kuncinya ya. Dan semua kalau sudah lakukan, serahkan sepasrah-pasrahnya sama Gusti Allah. Oke. Insya Allah, Allah yang akan menuntun kita. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian obrolan kita di video kali ini. Semoga menginspirasi dan bermanfaat buat para calon peternak. Amin, Oke. amin. Teman-teman, buat Pak Mardi saya ucapkan banyak terima kasih. Sama-sama, Mas. Sharing ilmunya. Sama-sama. Semoga menjadi berkah buat kita semua. Amin, amin, amin. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.